Oke, selamat siang. Hari ini kita akan mendengarkan hasil penelitian dari mahasiswa dari program studi Magister Manajemen Sistem Informasi yang bernama Nugroho Yoga Priambodo dengan NIM 2201921861 ya bimbingan saya, dengan judul penelitian adalah Perencanaan Strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi pada Setie Pertiba Pangkal Pinang. Ya, ini akan dijelaskan kurang lebih 10 menit. Pada Mas Yoga, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Bapak. Nama saya Nugroho Yoga Priambodo akan mempresentasikan tesis kami yang berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi pada Pertiba Pangkal Pinang. Dilatar belakangi dengan bahwa sekolah tinggi dan universitas harus mampu menciptakan terobosan dan inovasi baru agar dapat mengoptimalkan perannya melalui sarana-sarana dan ketersediaan teknologi untuk dapat bersaing. Diharapkan dengan prinsip manajerial modern yang didukung oleh SITI yang relevan sangat dengan kondisi saat ini akan dapat memajukan STI Pertiba itu tersendiri. Eh, Sebagai provinsi yang baru dimekarkan, pemerintah pusat dan Pemprov membuka seluas-luasnya bagi PTS dan PTN. Eh, PTS perguruan tinggi swasta sendiri di Bangka Belitung dari tahun 2011 sampai 2020 itu mengalami peningkatan, serta jumlah mahasiswa juga mengalami peningkatan. Namun di tahun 2020 jumlah mahasiswa mengalami peningkatan yang tidak signifikan dikarenakan jumlah karena pandemi COVID nasional turut mempengaruhi eh, eh, ekonomi di Provinsi Bangka Belitung. Universitas Stiper Tiba sendiri saat ini berada di nomor 2 dengan urutan 410 secara nasional dan masuk dalam klaster 4. Jumlah mahasiswa Stiper Tiba sendiri dari tahun 2017 sampai 2021 adalah berjumlah 689 mahasiswa. Namun, pada tahun 2019 sampai 2021 terjadi penurunan yang sangat signifikan yang diperkirakan akibat tingkat ekonomi masyarakat yang dari dampak pandemi COVID-19. Saat ini SI yang dimiliki Siti Pertiba hanya berupa website, PMB, Siakat yang belum terhubung dengan feeder, dan yang lain sebagainya. Namun yang sistem-sistem tersebut masih dilakukan secara manual, sehingga memungkinkan untuk terjadi kesalahan. Dengan belum memiliki perencanaan strategi ST tersebut, maka tiba-tiba sulit bersaing dengan sekolah tinggi atau universitas berskala nasional. Kemudian di latar belakangi kebutuhan SCTI tersebut, maka peneliti mencoba melakukan identifikasi SCTI menggunakan framework Word and Paper. Dikarenakan metode tersebut, dikarenakan Pertiba Pangkal Pinang belum memiliki perencanaan SITI jangka pendek dan panjang. Framework tersebut dapat mengetahui kebutuhan aplikasi di masa mendatang karena dipetakan berdasarkan faktor lingkungan bisnis internal eksternal dan faktor lingkungan SITI internal dan eksternal. Sedangkan framework yang banyak digunakan lainnya selain framework tersebut, yaitu framework Zahman dan framework TOGAF, adalah menitikberatkan dengan membangun dan mengembangkan enterprise arsitektur. Namun peneliti eh, melihat bahwa yang paling dibutuhkan adalah memulai dengan kebutuhan aplikasi dan infrastruktur SCTI serta strategi bisnisnya. Rumusan masalah adalah bagaimana menyusun kebutuhan SCTI seperti tiba, dan yang kedua bagaimana membuat usulan perencanaan strategis SITI Pertiba menggunakan framework Word and Paper. Tujuan penelitian kali ini adalah menyusun kebutuhan SITI Pertiba untuk mendukung layanan publik, akademik, dan mahasiswa dan dosen, dan menghasilkan usulan perencanaan strategis SI dan TI pada STI Pertiba. Tujuannya adalah menyusun kebutuhan SITI Pertiba dan menghasilkan usulan perencanaan strategis SITI. Manfaatnya adalah sebagai bahan referensi dan wawasan, kemudian sebagai panduan bagi pemegang keputusan agar mampu merumuskan kebijakan, dan bagi seluruh jajaran pegawai, dosen, pimpinan, dan mahasiswa dapat meningkatkan efektivitas kegiatan akademik. Ruang lingkupnya adalah difokuskan pada perencanaan SITI pada sistem informasi publik, akademik, mahasiswa, dosen, dan staf tiba-tiba. Hasil akhir berupa
blueprint perencanaan SITI dengan metode analisis yaitu SWOT, PES, CSF, value chain, Five Force Porter, dan McFarland Strategic Grid. Dan penelitian ini belum sampai pada implementasi, melainkan hanya merumuskan pada level strategi pada step tiba. Penelitian terdahulunya adalah beberapa penelitian sebelumnya, yaitu rata-rata menggunakan framework word and paper yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun rata-rata mereka hanya menggunakan 3 atau 4 tools analis. Sedangkan 2 lainnya, yaitu ada 2 peneliti lain menggunakan framework TOGAF dan Zahman. Sementara penelitian kali ini menggunakan metodologi framework word and paper, namun menggunakan 6 analisis SWOT. 6 analisis yaitu SWOT, value chain, PES, Porter, CSF, dan McFarland Grid. Metode penelitiannya yaitu menggunakan word and paper yang meliputi dapat diperlihatkan yaitu lingkungan bisnis eksternal, internal, lingkungan SITI eksternal, lingkungan SITI internal, dengan dilakukan kemudian proses strategi SITI yang menghasilkan strategi bisnis, strategi manajemen, dan strategi TI sendiri. Dan akhirnya adalah dari framework ini menghasilkan portofolio aplikasi masa depan. Metodenya adalah metode pengumpulan data menggunakan perpustakaan dan lapangan, dan data secara langsung dalam penelitian, yaitu menggunakan wawancara, pengamatan, dan kuesioner, khususnya bagi tools SWOT. Analisisnya adalah satu, analisis lingkungan internal bisnis perusahaan menggunakan analisis value chain. Analisis value chain ini ada primary, yaitu inbound logistik, operation, outbound, marketing, and sales, service, dan supportnya yaitu firm infrastruktur, human resource management, teknologi development, dan procurement. Dapat diperlihatkan bahwa segala aktivitas utama itu dilakukan oleh unit pelaksananya. Kemudian dapat kita lihat di tabel berikut, yaitu kebutuhan-kebutuhan bagi setiap unit pelaksananya. Kebutuhan SITI yang diidentifikasi dari kebutuhan dari unit pelaksananya menggunakan analisis value chain. Kemudian masih dalam analisis lingkungan internal bisnis perusahaan, yaitu kita menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT dapat diperlihatkan yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ada kekuatannya ada 6 poin, kelemahannya ada 6 poin, peluangnya ada 6 poin, dan ancamannya ada 5 poin. Hasil dari analisis SWOT itu adalah strategi WO yang berada pada atau pada grafiknya berada pada kuadran 3, yaitu strategi turnaround, di mana perusahaan menghadapi peluang pasar yang masih terbuka, namun di lain pihak perusahaan terkendala dari kelemahan-kelemahan internal yang dimiliki perusahaan, yaitu kelemahannya yaitu belum optimalisasinya SITI yang dimiliki oleh Stipertiba itu sendiri. Kemudian dalam strategi WO itu kita dapat melihat strateginya yaitu mengoptimalisasi sistem informasi SIAKAT yang tersinkronisasi dengan feeder, 2, mengintensifkan publisitas dan promosi menggunakan website, membangun SI yang terintegrasi, keempat, membangun infrastruktur SITI, kelima, pemanfaatan SI membangun hybrid learning, dan yang keenam, perkuatan jumlah dan skill SDM pada divisi IT Stipertiba Pangkal Pinang. Kemudian setelah itu adalah pada analisis lingkungan, kita berpindah pada analisis lingkungan eksternal bisnis perusahaan menggunakan Five Porter Force, yaitu kita dapat memetakan ada 5 rival, yaitu threat of new entry, terusnya buyer power, threat of substitusi, supplier power, dan akhirnya adalah competitive rival. Terusnya dari analysis force kita beralih ke analisis lingkungan eksternal bisnis, yaitu menggunakan analisis space. Dalam analisis space ini kita dapat melihat analisis dari sektor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Apa saja sih yang dibutuhkan oleh Stipertiba terkait dengan kebutuhan SITI dapat digambarkan dalam matriks berikut ini yang berdasarkan dari faktor PES, yaitu dukungannya adalah SIAKAT, website, SI, beberapa portal dosen dan mahasiswa, dan lain sebagainya.
Kemudian analisis lingkungan SI/TI eksternal perusahaan. Dapat dilihat untuk masa saat ini adalah masifnya menggunakan cloud dan hybrid classroom. Dan kami harapkan untuk Stipertiba ke depannya terkait dengan dukungan TI, itu kami akan menggunakan sistem cloud untuk menyimpan segala data, dan hybrid classroom jika kalau kita membutuhkan tempat untuk proses belajar mengajar tanpa di ruang kelas. Analisis strategi McFarland saat ini kami petakan dari 4 bagian, yaitu strategi, high potential, key operasional, dan support. Saat ini website masih menjadi high potensial yang dimiliki oleh Stipertiba. Namun key operasional berupa siakat ini juga masih sangat dibutuhkan oleh Stipertiba untuk upaya meningkatkan akreditasi ataupun support, yaitu sebagai penerimaan mahasiswa baru. Kemudian proses strategi SITI-nya sendiri adalah kita melihat dari analisis kesenjangan, yaitu analisis gap, sehingga kita mampu melihat apa sih kondisi saat ini dan kondisi ke depan yang diharapkan oleh Stipertiba. Kita ambilnya dari strategi WO yang sudah dirumuskan pada analisis SWOT. Dan pada akhirnya kebutuhan SI yang kita sandingkan antara keinginan kondisi masa depan dengan kondisi saat ini adalah kita tarik kesimpulannya bahwa ada siakat, website, dan yang lain sebagainya itu dibutuhkan untuk kondisi masa depan Stipertiba yang lebih baik lagi. Kemudian ada setelah analisis gap, yang kedua adalah strategi bisnis SITI, yaitu merancang infrastruktur SITI. Ada 3 struktur kerja utama Stipertiba, yaitu satu akademik, dua administrasi keuangan, dan ketiga adalah marketing dan kemahasiswaan. Diharapkan dengan integrasi menggunakan SITI, segala aktivitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pembangunan infrastruktur SITI sendiri adalah ada 3 fase, yaitu yang fase pertama untuk dibangunnya untuk struktur akademik, kedua untuk administrasi dan keuangan, yang ketiga adalah kemahasiswaan. Kemudian dalam strategi bisnis SITI tersebut juga dibutuhkan perbaikan desain website. Diharapkan dengan website yang lebih terstruktur, maka mahasiswa, staf, dosen, dan stakeholder memiliki media untuk yang terhubung jaringan dengan portal mahasiswa, portal dosen, dan media publikasi jurnal dan karya ilmiah bagi dosen ataupun mahasiswa. Di samping itu, fitur website dapat memberikan informasi dan promosi yang terhubung dengan media seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, sehingga dapat mengakses informasi secara cepat bagi calon mahasiswa seiring brand perusahaan semakin terkenal. Kemudian ada yang ketiga, yaitu strategi manajemen SITI. Kami sebelumnya Stipertiba bagian TI tidak memiliki sub bagian lagi. Kepala bagian TI adalah bagian di bawah dari wakil ketua 3 yang mengurusi kemahasiswaan. Nah, namun sampai saat ini belum memiliki bagian TI tersendiri. Oleh karena itu kami mengusulkan berupa bagian baru dalam rangka mendukung strategi bisnis Stipertiba, sehingga dapat diketahui kegiatan operasional bagian IT sesuai job description. Kemudian ada strategi sebelumnya Stipertiba menggunakan data center. Namun banyak keluhan-keluhan, banyak kekurangan-kekurangan yang kami anggap itu mengurangi efektivitas dan meningkatkan biaya yang kami keluarkan. Sehingga kami berencana untuk menggantikan data center tersebut yang saat ini telah mengalami kerusakan akibat tersambar petir. Kami akan menggantinya dengan sistem cloud. Sistem cloud yang akan kami tawarkan yaitu menggunakan Digital Ocean, dan dari aspek nilai biayanya kami melihat menggunakan cloud itu dapat mengurangi biaya fixed cost per bulannya dibandingkan menggunakan data center. Yang terakhir adalah
dari framework Word and Paper, yaitu portofolio aplikasi SI masa depan. Hasil usulan portofolio yaitu adalah sebanyak 19 aplikasi yang 3 itu sudah ada namun butuh pengembangan, yang 19 lagi adalah baru. Nah, di situ yang sudah kami petakan dari 4: strategik, high potensial, ke operasional, dan support. Dan paling strategik adalah website karena melihat bahwa website ini suatu yang kami butuhkan dan sebagai media untuk menjalankan segala aktivitas dan mempromosikan dari si Pertiba itu sendiri. Kesimpulan dan sarannya adalah bahwa kesimpulannya adalah framework Word and Paper dapat melihat berbagai sudut pandang perusahaan dalam segala segi kekuatan dan kelemahan internal dan eksternal pada sisi bisnis ataupun SITI, sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan portofolio SI di masa depan yang diperlukan. Kedua, hasil analisis value chain, hasil analisis SWOT, Porter Five Force, PES tersebut semuanya dapat memberikan dukungan ke arah yang lebih baik bagi perkembangan industri pendidikan di Indonesia dan khususnya Tiba-Tiba itu sendiri. Dan yang akhirnya dihasilkan 3 strategi, yaitu strategi strategi bisnis dengan membangun infrastruktur TI yang terintegrasi, strategi manajemen SI yang melakukan pengembangan strukturisasi manajemen Tiba-Tiba, dan yang terakhir adalah strategi TI yang menggunakan cloud sebagai media penyimpanan data. Sarannya adalah perencanaan strategi SITI sebagai referensi dan rujukan kepada stakeholder dan manajemen sehingga investasi menjadi optimal. Kedua, para stakeholder dan manajemen Tiba-Tiba dapat mengimplementasikan rencana strategi tersebut karena dikhawatirkan jika tidak terkontrol maka sulit memberikan hasil maksimal dan terwujudkan. Ketiga, waktu implementasi perencanaan SITI agar diperhatikan dengan proses peningkatan status perguruan tinggi menjadi universitas. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan strategis SITI bila sudah berjalan secara periodik membutuhkan monitoring dan evaluasi agar perusahaan dapat memperoleh sustainable competitive advantage bagi Pertiba Pangkal Pinang. Demikian, terima kasih atas presentasi tesis kami, Bapak. Mohon saran. Baik, terima kasih Mas Yoga ya. Jadi baik kali ini hasil penelitiannya karena memang coba balik ke halaman pertama ya. Maaf, Bapak. Sebentar. Ya, jadi memang ini merupakan implementasi daripada perencanaan SITI di Setia Pertiba ya, di Pangkal Pinang, di Bangka Belitung ya. Oke, Siap, Bapak. mudah-mudahan ini penelitiannya bisa membawa manfaat bagi Setia Pertiba. Nah, jadi tidak hanya buat penyelesaian studi Mas Yoga di BINUS, tapi juga bermanfaat bagi Setia Pertiba, terutama dalam menghadapi kompetitor yang semakin tumbuh ya di Bangka Belitung ini ya. Saya lihat ini sudah Terima banyak kasih. sekali perguruan tinggi sejenis swasta di Bangka Belitung yang sudah bermunculan dan juga siap ambil bagian dalam perannya dalam ikut menyertai ikut serta dalam Siap. mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Oke, terima Siap. kasih Mas Yoga. Semoga ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa lain di Prodi MMSI BINUS supaya bisa Siap. membuat tesis atau tugas akhir dengan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan. Terima kasih, Siap, selamat Bapak. Terima kasih, Bapak. Selamat siang.